Mari kita simak bersama-sama. Aku tidak punya pilihan, ucap Guna menatap Alfa dengan tatapan serius. Ketika dihadapkan dengan situasi yang membuatku tidak bisa memejamkan mata, karena selalu mengingat senyumnya membuatku memilih untuk segera menikahinya. Walaupun dia tidak menyukaiku saat itu, ucap Guna. Sejak kapan kau menyadari kau menyukainya? Tanya Alfa penasaran karena yang ia tahu Guna sangat menentang keinginan maminya yang memintanya menjadikan Ayunda menantunya. Saat di klub, aku tidak suka dia berada di sana, apalagi beberapa lelaki menatap ke arahnya, ucap Guna memegang tengkuknya karena jujur saja. Ia baru pertama kali berada di situasi yang menegangkan karena kakak istrinya ini mulai menginterogasinya. Apalagi Alfa adalah seorang perwira polisi yang tentu saja tegas dan berwibawa. Jadi, hanya itu alasanmu menikahinya? Tanya Alfa tak seramah seperti biasanya, membuat Guna menghela nafasnya. Berbicara pada sosok Alfa harus membuatnya merendahkan diri dan tidak menunjukkan sikap angkuh dan sombongnya seperti biasanya yang selalu ia tunjukkan. Ia tidak ingin Alfa bahkan menentang hubungannya dengan istrinya. Menikahi Ayunda adalah keinginan terbesarku saat itu, meskipun aku baru menyadarinya jika aku sangat mencintainya, ucap Guna. Kalau aku memintamu untuk berpisah dari adikku? Tanya Alfa membuat Guna menghembuskan nafasnya. Jangan meminta hal yang mustahil aku lakukan, Alfa. Aku menghormatimu sebagai kakak iparku. Tapi kau tidak bisa memerintahku, apalagi memintaku berpisah dari istriku. Ucap Guna dingin membuat Alfa mengeraskan rahangnya. Satu hal yang harus aku pastikan padamu, Guna, aku akan bertindak jika sedikit saja tangan besarmu itu melukai adikku, atau bahkan menggoreskan luka di hatinya. Aku akan melakukan apapun untuk melindunginya. Mulai sekarang kewajibanku sebagai seorang kakak akan kuserahkan padamu sebagai imam adikku untuk melindunginya. Tapi tetap saja aku akan mengawasimu, ucap Alfa. Ia tidak berhak lagi melindungi adiknya Ayunda karena Ayunda telah memiliki suami. Tapi ketika suaminya nanti menyakiti adiknya, ia akan bertindak bahkan memukul laki-laki yang ada di hadapannya sekarang. Percayalah, aku akan membahagiakannya. Aku mencintainya, ucap Guna meyakinkan Alfa jika ia tidak akan menyakiti Ayunda. Alfa menaikkan alisnya dan kemudian tersenyum. Terima kasih Guna, aku harap kau akan terbiasa. Percayalah, aku akan membahagiakannya. Aku mencintainya, ucap Guna meyakinkan Alfa jika ia tidak akan menyakiti Ayunda. Alfa menaikkan alisnya dan kemudian tersenyum. Terima kasih Guna, aku harap kau akan terbiasa dengan sikap adikku yang menggemaskan itu, ucap Alfa. Tentu saja, tak perlu diingatkan, ucap Guna tersenyum. Keduanya pun bercerita tentang pengalaman Alfa sebagai seorang polisi. Alfa yang sejak menamatkan SMA-nya memilih untuk menjadi seorang perwira polisi. Ia bahkan selalu berpindah-pindah tugas ke seluruh wilayah Indonesia. Alfa juga menceritakan tentang seorang wanita cantik yang pernah ia suka. Wanita imut yang ia cintai dalam diam sejak SMA. Guna tersenyum karena sikap Alfa yang ternyata sangat serius, namun kepada keluarganya akan sangat berbeda. Lalu kapan kau akan menemui perempuan itu? Tanya Guna setelah mendengarkan jika Alfa telah bertemu wanita yang ia sukai sejak dulu. Segera, aku ingin melamarnya.
Aku tidak tahu apa tanggapannya karena selama ini aku hanya sahabatnya. Berulang kali ia menceritakan tentang kekasihnya denganku. Dan mungkin akan sangat canggung jika aku memintanya menjadi istrinya untuk menggantikan tunangannya yang membatalkan pernikahan mereka. Jadi, kepulanganmu untuk ini? Tanya Guna. Iya, sekalian aku ingin bertemu dengan suami adikku, ucap Alfa membuat Guna tersenyum. Sementara itu, Adinda dan Ayunda sedang kesal karena penasaran dengan apa yang dibicarakan Guna dan Alfa. Keduanya terlihat begitu serius dan kemudian tertawa bersama. Suaminya itu jarang tertawa lepas seperti sekarang. Kata Mama, Kak Alfa mau melamar seseorang, ucap Adinda. Siapa, Din? Tanya Ayunda penasaran. Nggak tahu. Mama bilang sih rahasia, ucap Adinda. Tega banget sih nggak cerita sama kita-kita, kesal Ayunda pada sosok Alfa. Aku sedih, Mbak, ucap Adinda. Kenapa? Tanya Ayunda. Kalian sudah punya pasangan, sedangkan aku baru putus. Pacaran lama ternyata nggak menjamin masa depan ya, Kak, ucap Adinda membuat Ayunda menatap Adinda dengan tatapan sendu. Kamu dan Rifki ternyata tidak berjodoh dan gak bersyukur itu karena tahu perselingkuhan Rifki sekarang dibandingkan nanti. Setelah kalian menikah, itu akan lebih menyakitkan, Din. Mbak yakin suatu saat kamu akan dipertemukan oleh jodohmu yang jauh lebih baik daripada Rifki, ucap Ayunda membuat Adinda terharu dan segera memeluk Ayunda dengan cepat.